Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rangers Nusantara Cliffes 2021 telah berakhir dan pemenangnya udah dipilih oleh juri. Tahu nggak pemenangnya? Dia juara 3. Dan ini dia juara kedua. Ini harapkan ku cari lagi. Lu mau tahu juara 1? Ada juara favorit lah. Ada 2 grup band. Cekidot. Dan ini dia juara 1 Cliffes 2021. Kasih sayangmu, wahai ibuku. Selamat ya buat para pemenang. Para pemenang akan segera dihubungi oleh panitia. Sampai jumpa di Cliffes 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti MHQ 2022 Yayasan Majelis Peduli Masyarakat. Untuk pendaftaran, kunjungi website resmi MPM 1311. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Unggul Satriadi di acara Bincang Santai. Alhamdulillah kali ini Bincang Santai kedatangan tamu spesial. Beliau adalah Ketua Dewan Pembina Yayasan Majelis Peduli Masyarakat 1311. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arjuna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Arjuna sudah hadir di studio kami. Kita saat ini berada di kampus 2 ya, studio Jatpayu. Nah, sudah hadir Pak Arjuna, alhamdulillah. Nah, kita akan banyak berbincang-bincang tentang kesibukannya Pak Arjuna yang luar biasa. Nah, Pak Arjuna, boleh tahu nggak nih, ini Yayasan MPM 1311 ini sudah terkenal di seluruh Indonesia, tapi nggak cuma di Indonesia, bahkan di beberapa negara tetangga juga mereka sudah kenal tentang kegiatan-kegiatan MPM 1311. Nah, apa sih yang mendasari Pak Arjuna untuk mendirikan Yayasan Majelis Peduli Masyarakat ini? Silakan Pak Arjuna. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Rangers Nusantara. Begini Mas Unggul, jadi MPM 1311 itu sebenarnya secara tidak resmi sudah mulai berkiprah sejak 2016. Kemudian secara resmi saya bentuk sebuah yayasan supaya berbadan hukum ya, karena kita Indonesia ini negara hukum, kita membentuk yayasan yang berbadan hukum. Jadi awalnya adalah kita kumpulkan beberapa hafiz, kemudian tergerak hati saya untuk menaungi hafiz-hafiz Quran yang ada di Indonesia. Kenapa perlu hafiz-hafiz ini perlu dinaungi? Salah satunya adalah mereka adalah orang-orang yang ibaratnya mengagungkan dan melestarikan kalam Allah, kalamnya Allah. Jadi saya perlu berpikir, saya pikir bahwa ini perlu satu naungan yang berbadan hukum. Itu. Baik, terima kasih Pak Arjuna. Jadi memang MPM 1311 ini awalnya concern terhadap bagaimana cara menaungi para hafiz gitu ya Pak Arjuna ya, dan terus berkembang. Nah, seringkali kita menerima nih dakwah-dakwah singkat dari Pak Arjuna nih, baik itu tulisan, kemudian seperti brosur atau bahkan video. Nah, ini targetnya atau tujuannya seperti apa nih Pak Arjuna? Boleh berbagi dengan para Rangers Nusantara. Silakan Pak Arjuna. Ya, baik.
Semua yang kami lakukan itu sebenarnya melihat daripada perkembangan zaman, ya, di mana era zaman sekarang ini orang-orang sibuk dengan urusan dunia, ya, dengan waktu kerja yang begitu rapat, kegiatan-kegiatan di luar, mungkin melaksanakan hobi dan lain sebagainya, sehingga tidak menyempatkan diri untuk menyentuh kalam Allah, tidak menyempatkan diri untuk mengenal atau belajar agama lebih dalam, sebagaimana Allah perintahkan bahwa belajar itu adalah wajib, belajar menuntut ilmu adalah wajib. Nah, untuk itu kami tergerak untuk membentuk satu dakwah singkat, di mana orang nggak perlu datang ke majelis pun, cukup melihat dengan mengakses media sosial mungkin, ya, bisa ikut belajar. Singkat, tidak memberatkan, tidak merepotkan waktu, mungkin sambil di jalan bermacet-macetan dia bisa melihat dakwah-dakwah singkat dari MPM 1311. Nah, ini juga di samping itu kita juga melakukan suatu syiar dan dakwah di luar yang biasa. Nah, di luar Seperti yang biasa, apa dulu, ya. Pak Arjuna? Ya, jadi dakwah dan syiar ini yang di luar biasa. Di luar biasanya adalah bahwa MPM 1311 mengajak juga pada seluruh elemen masyarakat, termasuk para pekerja-pekerja malam, ya, kita masuk ke dalamnya, menyelami hidupnya, kemudian berdakwah. Dan alhamdulillah dari usaha yang kita lakukan ini banyak menghasilkan ratusan orang-orang berhijrah kembali ke jalan Allah untuk mengenal agama Allah. Kemudian MPM 13 juga merangkul para musisi, para pemusik-pemusik yang sibuk dengan kegiatannya, mungkin belum sempat mengenal agama Allah lebih dalam. Nah, ini kita rangkul juga. Intinya kita syiar dan dakwah kepada siapa saja. Nah, yang perlu diketahui pula bahwa MPM 1311 selain menaungi para hafiz, mereka ini sesuai dengan cita-cita dan visi misi yayasan, di mana mengedepankan kegiatan sosial. Ya, kepedulian sosial. Jadi kita melakukan kegiatan-kegiatan sosial seperti berbagi, ya, dan sebagainya. Ini tuh. Ada juga ini ya, penanggulangan bencana ya, siap ya untuk membantu masyarakat yang kena musibah ya. Ya, betul sekali Mas Ugo. Jadi di dalam MPM 1311 ini kan sebuah yayasan yang dimana ada struktur organisasi dan bagan yang resmi, di mana itu salah satunya ada kompartemen yang mengurusi bencana. Ya, jadi begitu ada bencana, kawan-kawan ini yang dari kompartemen bencana yang akan sikap dan tanggap untuk melakukan evakuasi, pertolongan dan sebagainya. Baik, luar biasa nih kiprahnya MPM 1311. Bahkan ada juga tim khusus atau bagian khusus yang memang membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah, kecelakaan atau mungkin meninggal dunia dengan ambulan gratis ya, Pak Arjuna ya. Betul. Jadi Yayasan MPM 1311 juga menyiapkan atau menyediakan untuk melayani umat berupa ambulan gratis. Jadi benar-benar gratis. Mengantar, menjemput orang sakit, mengantar jenazah, ya, di mana saja. Baik, terima kasih Pak Arjuna. Pak Arjuna, ini yang menarik sekali. Di tengah kesibukannya Pak Arjuna, ya, mengurusi beberapa atau puluhan perusahaan, ya, ngurusin pesantren, sekolah, ya, luar biasa sibuknya. Tapi Pak Arjuna masih tetap bisa concern memikirkan program-program MBM, baik yayasan, baik unit-unit usahanya di MPM TV, di SQ, dan juga tetap bisa berdakwah, ya, kemudian juga berbagi dengan umat. Nah, ini formulanya seperti apa nih Pak Arjuna? Mungkin bisa berbagi dengan para Rangers Nusantara. Silakan Pak Arjuna. Ya, jadi sebagaimana yang difirmankan oleh Allah bahwa sebagai manusia itu alangkah eloknya, ya, alangkah baiknya menjauhkan lambungnya dari tempat tidur. Artinya, maksudnya menjauhkan lambung ini
kita harus mengurangi waktu tidur kita, ya. Waktu tidur kita dikurangi untuk apa? Untuk berkegiatan. Nah, alhamdulillah kami sudah terbiasa istirahat dalam satu hari itu 3,5 jam, ya. Dan ini sudah jalan puluhan tahun. Nah, ini kita bagi-bagi waktu. Bagaimana caranya? Nomor satu yang perlu kita ingat adalah komitmen kita. Nah, komitmen kita seperti apa? Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat bagi orang lain. Jadi kita bagaimana caranya dengan begitu banyak kesibukan, begitu banyak agenda, nah kita memilah-milah di mana semua ini untuk kebaikan umat, ya, kebaikan umat. Jadi mungkin itu yang bisa saya share, ya. Menjauhkan diri kita dari tempat tidur, ya, konsisten dan komitmen. Bagaimana caranya kita bermanfaat bagi umat. Nah, ini ya. Baik, terima kasih Pak Arjuna. Ya, seringkali kalau MPM ada program kegiatan itu seringkali ada tagline raih ridho ilahi. Nah, ini maksud dari kalimat yang luar biasa ini apa Pak Arjuna? Ya. Jadi tagline raih ridho ilahi itu memang saya buat. Intinya bahwa semua perbuatan yang kita lakukan, ya, untuk umat ini tidak ada tendeng aling-aling atau tendensius apapun kecuali hanya untuk Allah, ya. Jadi kalau segala sesuatu kita lakukan hanya untuk Allah, wah, ini sempurna sekali. Sebagaimana keimanan seseorang ada tingkatannya, kan. Muslim, mukmin, kemudian mukhlis. Nah, ini mukhlis itu tingkat yang paling tinggi, keikhlasan. Inilah yang saya ingin tanamkan untuk mengajarkan kepada seluruh umat bahwa keikhlasan hanya ridho ilahi lah yang harus kita raih. Baik, luar biasa Pak Arjuna. Pak Arjuna, sebagai penutup, silakan untuk memberikan motivasi, inspirasi, ya, untuk menggugah Rangers Nusantara nih, untuk menjadi pribadi yang lebih baik, ya, dan istiqomah di jalan agama Allah nih, Pak Arjuna. Silakan Pak. Ya, baik. Rangers Nusantara sebagaimana cita-cita sesuai dengan visi misi Yayasan MPM 1311, bahwa baik-baiknya manusia yang paling mulia adalah manusia yang selalu mengutamakan atau menjaga kalam Allah. Karena pada hakikatnya kita diciptakan oleh Allah ini hanya untuk beribadah. Nah, bukan berarti kita tidak memilikan dunia, ya. Memilikan dunia itu pasti, tapi nomor satu, bagaimana caranya kita bisa mencintai kalam Allah. Karena kalam Allah ini kalam yang paling agung, ya, ilmu bahasa, pelajaran yang paling agung dari Allah yang harus kita agungkan memang. Ya, jangan pernah patah semangat, jangan pernah leha-leha, jangan pernah membuang waktu untuk tidak membaca atau mempelajari kalam Allah. Insya Allah kalau sudah memegang kalam Allah di kepala, semua hidup kita akan berjalan dengan baik. Mungkin itu aja Mas Ugu. Baik, terima kasih Pak Arjuna, ini nasihat, ya, kemudian cerita yang luar biasa nih dari Pak Arjuna. Semoga ini menambah semangat dan menginspirasi para Rangers Nusantara. Terima kasih Pak Arjuna. Saya yang terima kasih nih, pagi-pagi semua kru udah datang ke kampus B. Luar biasa. Siapa? Ya, semangat. Terima kasih sekali lagi Pak Arjuna. Baik, para Rangers Nusantara, demikian tadi bincang santai kami dengan Bapak Arjuna, Ketua Dewan Pembina MPM 1311. Sampai bertemu di acara bincang santai berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.